Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana, NIM 2005040004, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Kerja Laut, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Dagang Maritim dengan dosen pengampu Ibu Marniarani, SHMH. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian perjanjian kerja laut, di mana terdapat di dalam pasal 395 KUHD, perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nakhoda atau anak buah kapal. Selanjutnya, pengertian perjanjian kerja laut terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, yaitu perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan. Selanjutnya, ada 4 tujuan perjanjian kerja laut, yaitu yang pertama, untuk mengetahui jabatan pelaut di atas kapal, yang kedua, untuk mengetahui besarnya gaji pelaut yang akan diterima, yang ketiga, sebagai bahan pengaduan terjadi sengketa, dan yang keempat, pengesahan awak kapal telah terikat kontrak kerja dengan perusahaan yang disahkan dan diketahui siap bandar. Selanjutnya, macam-macam perjanjian kerja laut terdapat di dalam pasal 398 KUHD, yaitu perjanjian kerja laut dapat diadakan untuk waktu tertentu, untuk satuan perjanjian atau lebih, untuk waktu yang tidak tertentu atau sampai pemutusan perjanjian. Perjanjian kerja laut antara nakhoda dan anak buah kapal terdapat di dalam pasal 397 KUHD, yaitu selama perjalanan, nakhoda mewakili pengusaha kapal dan majikan lainnya yang burunya bekerja di kapal yang dipimpinnya dalam melaksanakan perjanjian kerja yang diadakan dengan mereka. Selanjutnya, isi perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dengan orang yang akan menjadi anak buah kapal harus memuat selain apa yang diatur di tempat lain, yaitu yang pertama, nama dan nama depan buruh itu, hari kelahirannya atau setidak-tidaknya perkiraan umumnya, tempat kelahirannya. Yang kedua, tempat dan hari penutupan perjanjian itu. Yang ketiga, penunjukan kapal atau kapal-kapal tempat buruh itu mengikat diri akan bekerja. Yang keempat, perjanjian atau perjalanan-perjalanan yang akan dilakukan bila ini sudah pasti. Yang kelima, jabatan yang akan dipegang buruh dalam dinasnya. Yang keenam, penyebutan apakah buruh juga mengikat diri untuk melakukan pekerjaan di darat dan bila demikian pekerjaan apa. Yang ketujuh, bila mungkin hari dan tempat di mana akan dimulainya dinas di kapal. Yang kedelapan, ketentuan pasal 415 tentang hak atas hari-hari libur. Yang kesembilan, mengenai pengakhiran hubungan kerja. A. Bila perjanjian diadakan untuk waktu tertentu, hari pengakhiran hubungan kerjanya dengan menyebutkan isi pasal 448. B. Bila perjanjian diadakan menurut perjalanan, pelabuhan yang diperjanjikan untuk pengakhiran hubungan kerja itu dengan menyebutkan isi pasal 449 alinea kedua, bila pelabuhannya adalah pelabuhan Indonesia. Juga pasal 452 alinea pertama dan kedua, sekedar disebut atau tidak nama pelabuhan itu. C. Bila perjanjian itu diadakan untuk waktu tak tertentu, isi pasal 450 alinea pertama. Nah, isi perjanjian kerja laut di atas ini terdapat di dalam pasal 401 KUHD. Baiklah, sekian video penjelasan materi saya mengenai perjanjian kerja laut. Saya tutup dengan terima kasih.